Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sudah tahu kan apa materi kita pada hari ini? Ya, hari ini kita akan membahas tentang reaktor atom. Sebelumnya, jika kalian mendengar kata reaktor atom, apa sih yang ada di benak kalian? Atau apa yang kalian ketahui tentang reaktor atom? Saya rasa mungkin kalian bakalan langsung mikir tentang ledakan dahsyat dan partikel radioaktif yang dilepaskan. Ya enggak? Oke, gimana kalau peristiwa ledakan nuklir Chernobyl di tahun 1986? Ada yang tahu nggak? Peristiwa ini merupakan kecelakaan nuklir yang terjadi pada tanggal 26 April 1986 di lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, Ukraina. Sampai saat ini, peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan nuklir yang terburuk dalam sejarah, di mana jumlah korban tewas resmi yang diumumkan berjumlah 31 orang. Atau mungkin ledakan bom atom di Jepang, lebih tepatnya serangan bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi pada tahun 1945. Yang memakan korban puluhan ribu jiwa, dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai bentuk balasan dari pihak Amerika Serikat kepada Jepang yang lebih dahulu pernah menyerangnya. Pastinya semua sudah pernah dengar dong. Nah, dari kejadian ini kita tahu kan bahwa akibat dari nuklir ini ngeri banget. Tapi kenapa ya orang-orang tetap membuat dan menggunakan reaktor nuklir? Ada yang tahu nggak kenapa? Oke, jadi alasan yang pertama adalah dibandingkan dengan sumber energi lain seperti biomasa, gas, solar, atau lainnya, energi nuklir ini kematian per unit energi setiap tahunnya itu paling kecil. Jadi korban nyawa dalam penggunaan energi ini paling sedikit. Terus alasan selanjutnya ialah kalau kita menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara, itu emisi CO2-nya banyak banget. Jadi nggak ramah lingkungan. Energi yang dihasilkan oleh reaktor nuklir ini lebih bersih. Makanya dia juga merupakan salah satu alternatif yang mendukung pengurangan emisi CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya, kita tahu kan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu terus berkembang. Sehingga para ilmuwan percaya nantinya akan ada teknologi yang dapat mengatasi bahayanya reaktor nuklir ini. Makanya, reaktor nuklir terus dikembangkan dan dipelajari hingga saat ini. Oke, sekarang kita masuk kepada inti pembelajaran kita pada hari ini, yaitu untuk mengetahui prinsip kerja reaktor atom beserta komponen-komponennya. Kita tahu bahwa atom adalah unsur kimia terkecil yang merupakan komponen penyusun dari berbagai benda yang ada di sekitar kita. Meskipun ukurannya sangat kecil dan tidak dapat terlihat oleh mata, namun atom ini menyimpan energi potensial yang sangat besar. Nah, tahukah kalian gimana cara mengubah energi yang tersimpan di dalam atom ini menjadi energi listrik yang dapat kita gunakan untuk kebutuhan manusia? Agar kita dapat mengubah energi yang tersimpan di dalam atom ini menjadi energi listrik, maka kita harus membangun sebuah reaktor atom. Selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu reaktor dan apa itu reaktor atom. Jadi,
reaktor adalah suatu alat proses di mana terjadinya suatu reaksi berlangsung. Selanjutnya, reaktor atom atau yang biasa disebut dengan reaktor nuklir adalah tempat terjadinya reaksi berantai yang berkaitan dengan reaksi fisi yang terkendali. Proses fisi diawali dari gerakan neutron termal yang menumbuk inti uranium yang menyebabkan inti atom menjadi tidak stabil dan kehilangan bentuknya. Kemudian, membelah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil sambil membebaskan 2-3 neutron baru. Nah, neutron baru ini kemudian kembali menabrak inti uranium seperti yang sebelumnya sampai berulang, sehingga terjadilah sebuah reaksi berantai yang tidak akan berhenti sebelum seluruh atom uraniumnya habis terbelah. Proses reaksi berantai inilah yang disebut sebagai reaksi fisi berantai atau reaktor atom. Selanjutnya, terdapat 3 komponen penting dalam reaktor atom ini, yaitu yang pertama ada full bundle atau bahan bakar, yaitu uranium yang biasanya berbentuk silinder. Yang kedua ada control root atau tangkai kontrol yang berfungsi untuk mengatur jumlah reaksi nuklir. Yang ketiga ada coolant atau cairan pendingin yang berfungsi untuk mengurangi energi panas dalam reaktor. Nah, selain komponen yang tadi, ada juga nih beberapa komponen lain yang juga merupakan bagian dari reaktor atom, yaitu ada containment atau penahan, yaitu struktur di sekitar inti reaktor yang dirancang untuk melindungi dari gangguan luar dan melindungi bagian luar dari efek radiasi jika terjadi kesalahan. Selanjutnya ada generator uap. Ini merupakan bagian dari sistem pendingin di mana panas dari reaktor digunakan untuk membuat uap atau mengubah air menjadi uap air dari turbin. Selanjutnya ada juga moderator. Ini digunakan untuk memperlambat pelepasan neutron fisi yang menyebabkan lebih banyak reaksi fisi. Selanjutnya ada bejana bertekanan yang biasanya berupa bejana baja kuat dan di dalamnya ada inti reaktor dan moderator atau pendingin. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis reaktor nuklir atau reaktor atom. Nah, reaktor nuklir atau reaktor atom ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Menurut kegunaannya, reaktor nuklir ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah reaktor produksi isotop, di mana reaktor produksi isotop ini yaitu reaktor yang menghasilkan radioisotop yang banyak dipakai di dalam bidang nuklir, kedokteran, biologi, industri, dan farmasi. Yang kedua ada reaktor daya atau power, di mana reaktor daya ini yaitu reaktor yang dapat menghasilkan energi listrik. Reaktor daya merupakan reaktor komersial yang menghasilkan energi listrik untuk dijual misalnya pada PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, yang ketiga ada reaktor penelitian. Reaktor penelitian ini merupakan reaktor yang digunakan untuk penelitian di bidang pertanian, peternakan, industri, kedokteran, sains, dan sebagainya. Oke, baik, demikianlah materi kita pada hari ini. Saya harap kalian dapat memahami materi tentang reaktor atom ini. Sebagai alat penguat pemahaman kita pada materi ini, saya minta kalian untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Nah, permasalahannya itu yang pertama, bagaimana cara kerja dari reaktor atom? Yang kedua, proses apa saja yang terjadi pada reaktor atom? Yang ketiga,
Mengapa insiden atau peristiwa ledakan bom atom Chernobyl dapat terjadi? Oke, dan nanti hasilnya akan kita diskusikan kembali pada pertemuan selanjutnya ya. Sampai di sini pertemuan kita. Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.